Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Imam Hanafi, saya NPM 32 dan itu genap. Jadi saya mengerjakan soal yang A, di mana soal A itu dari data yang disajikan diharapkan saya menampilkan 5 nama pelanggan yang memiliki frekuensi pembelian terbanyak dan nilai pembelian yang paling tinggi. Jadi kalau menurut saya frekuensi pembelian itu ibaratnya kayak seberapa banyak orang itu bertransaksi, dan nilai pembelian yang tinggi itu dari keterangannya atau tulisannya total seluruh transaksi. Jadi semisal si A transaksi 1000, terus si A transaksi lagi 2000, jadi total transaksi si A itu 3000, jadi kayak gitu. Terus data yang dipakai itu ada dua, data customer dan transaction, dimana delimiternya ini pakai titik koma. Jadi saya pakai 2 CSV input, pakai titik koma, delimiternya buat pemisah, terus di sort row sebelum akhirnya di merge. Soalnya ini kan harus di merge biar saya itu punya ibaratnya satu tabel yang isinya itu 2 CSV gitu. Nah syaratnya itu apa? Syaratnya itu harus ada key, harus ada data dari 2 CSV tadi yang sama, yaitu customer ID dan cast ID. Ini nggak tahu yang tipe yang mana, pokoknya intinya dua ini sama. Dan ini nggak bisa ngejoin kalau nggak disort terlebih dahulu. Jadi yang disort itu customer ID, ascending yes, ini sama juga ascending yes. Tapi nggak tahu kenapa ini kalau nggak disort itu dia nggak mau nge-merge. Harusnya sih bisa, tapi nggak tahu kenapa. Ini ngurutkannya berdasarkan ID customer atau cast ID. Nah ini dia kan first stepnya sama second step itu kayak source-nya itu dari mana aja. Nah di sini kan ada sort row sama sort row 2. Nah untuk join tipe ini kan ada 4, saya pakai yang inner. Kenapa? Kalau saya pakai yang left outer atau right outer ini pasti ada yang null, nggak tahu yang mana, tapi yang jelas saya itu nggak butuh yang null tadi. Null itu kayak ibaratnya data customer ada customer yang dia tuh nggak pernah transaksi. Nah itu kalau di left outer atau right outer itu pasti ada yang null, dan itu malah nggak enak itu datanya. Bukan nggak enak sih, malah membingungkan. Jadi saya putuskan untuk tidak menggunakan left atau right. Kalau yang full outer ini sebenarnya sama aja sih. Kalau tadi saya nyoba, dia itu outputnya juga sama, cuma bedanya kan inner itu kan dia itu perpotongan. Ibaratnya kalau dua lingkaran yang berpotongan itu inner itu perpotongannya. Kalau yang full outer dia itu perpotongan sama yang tidak berpotongannya gitu. Nanti cari sendiri aja telah di Google perbedaannya ini tipe-tipe join ini. Yang jelas yang saya join ini customer ID sama cast ID saya merge. Jadi pada step ini saya sudah dapat tabel. Nah ini ada preview datanya seperti ini, terlihat jelas kan customer ID sama cast ID ini kan datanya sama. Jadi intinya dari 2 CSV tadi sudah masuk. Terus ini saya pakai group by. Group by ini ya kayak SQL gitu, group by pengelompokan. Yang saya kelompokkan itu berdasarkan nama. Sebenarnya bisa pakai ID juga sih, tapi kalau saya taruh ID di sini kan di soalnya itu kan nggak butuh ID, dia dia cuma harus nampilkan frekuensi, yaitu banyaknya transaksi, terus sama nilai pembelian sama customer name. Kalau saya masukkan ID yang di sini itu nanti muncul gitu loh ID di sini, dan kalau muncul saya harus
select value lagi buat nge-remove yang tadi. Jadi kan daripada kepanjangan langsung aja name. Toh ya kan name ini kan nggak mungkin nggak mungkin beda sama ID. Jadi meskipun saya ganti ID pun sebenarnya juga nggak ngaruh sih, soalnya kan nggak mungkin satu ID punya name yang lain, jadi ibaratnya kayak one to one gitulah, kayak gitu. Nah di sini tuh nilai pembelian, kalau dari soal yang saya baca itu nilai pembelian itu ibaratnya kayak semisal si A transaksi 2000, totalnya 2000 ya, terus si A transaksi lagi 4000. Nah total seluruh transaksi kan jelas 6000. Jadi saya pakai sum. Yang di sum itu apa? Kolom total amount. Karena di sini saya lihat total amount itu. Nah ini ibaratnya ya transaksi yang ini row pertama ini. Nah ada total amountnya. Jadi ibaratnya kayak biaya akhir itu loh dari satu transaksi. Otomatis saya pakai itu total amount, saya jumlah. Jadi nanti itu dia akan ngejumlah berdasarkan customer name yang sama. Jadi si A itu nanti total amountnya itu dijumlah, terus si B itu dijumlah, kayak gitulah modelnya, kayak group by di SQL gitu. Jadi nanti ngesamnya itu dia berkelompok berdasarkan ini customer name. Jadi nanti customer name ini semisal si A, dia itu total transaksinya berapa, si B total transaksinya berapa, nilainya, jumlah yang pernah ia lakukan, kayak gitulah. Terus frekuensi ini kayak kon gitu loh, jadi seberapa sering dia bertransaksi. Kalau ibaratnya ini yang ini, nah Dwi Retno Turiyati ini kan ada 5, jadi ibaratnya kayak row count gitu. Gimana cara dapatkan angka 5 ini? Ya pakai group by tadi, frekuensi. Saya ambil customer ID, customer name juga bisa. Ini number of row, kayak count gitu. Nah sudah. Oke. Jadi di tahap ini saya sudah punya nama-nama customer beserta nilai seluruh transaksi pembeliannya sama frekuensinya juga. Tapi yang disoalkan dia kan minta 5 nama teratas, 5 nama teratas dari nilai pembelian tertinggi sama frekuensi tertinggi. Ya udah tinggal di sort aja, di sort. Nah ini frekuensi sama nilai pembeliannya, saya pilih ascending dino, berarti dia jadi descending dari besar ke terkecil. Nah ini kan sudah dapat ini 5 teratas ya, tapi datanya itu bejibun. Ini kalau saya output langsung pasti banyak banget datanya, dan itu bertentangan dengan soalnya. Dia kan butuh 5 aja. Pakai sampel row, ini komponen sampel row. Jadi ini tuh kalau saya kan pinginnya yang 5 teratas, itu masukannya 1.5 gitu. Kalau saya masukkan 1, berarti dia itu cuma nampilkan 1 row aja. Kalau 5 gitu, berarti dia yang nampilkan yang line ke-5 aja. Jadi kayak ini isak aja. Kalau mau 135 tinggal koma gini. Nah gimana biar 1 sampai 5? 1.5 gitu, ibaratnya 1 sama dengan 5. Oke, nah habis itu bisa dilihat previewnya di sini. Saya sudah dapat 5 terbanyak sesuai dengan yang di soal. Tinggal langkah terakhirnya di output ke JSON. JSON-nya pakai JSON output. Saya beri nama answer output 2. Selanjutnya JSON. Ini tadi saya coba 1. Ini kan defaultnya 1. Jadi kalau 1 itu ini kan answer output 2.
sedangkan datanya ada 5. Jadi ibaratnya kalau ini saya ini isi satu, dia itu bakal ini satu baris jadi satu JSON, baris kedua jadi satu JSON, baris ketiga jadi satu JSON, sampai ada 5 baris berarti ada 5 JSON. Kan dimintanya cuma satu. Nah, di sini ada petunjuk. Nah, specify here the number of row in a block. 0 means all the row the same unique block. Jadi ibaratnya kalau kita masukkan 0, dia itu bakal mengeluarkan semua yang kita punya jadi dalam satu file. Di sini kan ada 5, berarti nanti 5 row ini bakal masuk ke satu JSON. Fieldnya apa ya, ini get field sesuai yang ada di sampel row tadi. Oke, coba diperhatikan ini, diingat-ingat datanya. Ketika saya run, nah sama tuh. Nah, berarti tinggal dicek di outputnya. Ini answer output tuh JSON. Nah, sama juga sih. Ini kayak gini. Cuma nggak apa ya, nggak ada pretiernya gitu. Kan harusnya kan JSON kan bisa tampil rapi dengan apa ya, dengan indent yang dia miliki. Ini nggak tahu saya nyetingnya di mana. Pokoknya intinya jawaban ini sudah terselesaikan. Segitu aja. Sekian. Mohon maaf kalau kecepatan, bisa rewind videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.